Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararati al-mukhlisina fi jihadihim fi sabilillahi rabbil alamin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, akan tetapi dia cuma mendapatkan bagian dari lapar dan dahaganya saja. Al-hadits al-kamaqal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kajian kali ini saya akan mengambil tema Ramadan dan sholat tarawih. Alhamdulillah, mari kita haturkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan inayahnya kita, alhamdulillah, hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan kita. Ramadan syahru ummati, kata Rasulullah. Di mana Ramadan kenapa spesifik bagi kita, spesial bagi kita? Karena di bulan Ramadan nafas kita bernilai tasbih, tidur kita bernilai ibadah, doa-doa kita akan diijabah, dan juga pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana bulan Ramadan adalah futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufiyatis syayatin wa futihat abwabur rahmah. Allah akan membuka semua pintu surga dan menutup semua pintu neraka. Dan setan akan dikerangkeng oleh Allah, dan juga akan dibukakan oleh Allah semua pintu kasih sayangnya kepada kita, umat manusia. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita, mengajari kita, membimbing kita sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di bulan Ramadan adalah berlipat gandanya pahala di dalamnya. Kalau kita melakukan kesunahan di bulan Ramadan, pahalanya adalah fardu di luar Ramadan. Kalau kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, berlipat ganda pahala yang kita dapatkan, mulai dari 10 kali lipat, 70, bahkan 700 dan beribu-ribu kali lipat yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ada sebuah kisah yang dikisahkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ketika Rasulullah datang ke suatu mimbar untuk berpidato, berceramah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ahdirul mimbar, ayo semuanya datang ke mimbar ini. Kemudian kata Ka'ab bin Ujrah, sahabat Ka'ab bin Ujrah maksud saya, hadarna. Kemudian kami semuanya datang waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW ketika
Falam martaqo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darajatan, ke tingkat atau ke undak-undak yang pertama. Beliau kala mengatakan amin. Kemudian falam martaqo darajatan tsaniyah, ketika Rasulullah naik lagi satu tingkat lagi, yang kedua, yaitu beliau mengatakan qala, amin. Kemudian falam martaqo tsalitsah, ketika beliau naik ke tingkat yang berikutnya, yang nomor 3, Rasulullah mengatakan lagi qala, amin. Kemudian suatu ketika Rasulullah setelah naik mimbar turun, ditanya oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah ini, Rasulullah, kami tadi mendengarkan panjenengan mengatakan amin, yang mana sebelumnya saya tidak pernah mendengarkan dari panjenengan. Panjenengan mengamini apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, begini loh, sahabat Ka'ab bin Ujrah, ketika tadi saya menaiki mimbar untuk berceramah, saya didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ba'udah man adraka Ramadan falam yufar lahu. Jauh banget dan juga rugi banget orang yang menemui Ramadan akan tetapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, dikarenakan karena dia menyanyiakan Ramadan, tidak digunakan waktu Ramadan dengan baik untuk meningkatkan ibadahnya, untuk tadarus Al-Quran, untuk sholat taraweh, untuk memberikan sodako, takjil, dan juga untuk birrul walidain, dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena dengan itu semuanya nantinya akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian amin yang kedua, ba'udah idza dzukirta indahu falam yusalli alaik. Apabila namamu Muhammad, nama panjenengan Nabi Muhammad disebut, tapi dia tidak membalasnya, tidak menjawabnya dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rugi banget. Kemudian yang nomor 3 adalah ba'uda man adraka abawaihi al-kibara au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Rugi banget yang mana dia kalau masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa birrul walidain, dan dengan birrul walidainnya nanti akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiganya yang dikatakan oleh malaikat Jibril, saya amini sahabat Ka'ab bin Ujrah. Subhanallah. Dari sini kita ambil pelajaran, pemirsa, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, dengan kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan, menjalankan ibadah khususnya puasa di bulan Ramadan dan juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Mari kita gunakan yang baik, dan khususnya juga mari kita tegakkan ibadah kita di bulan Ramadan. Di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, maka sungguh telah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang menegakkan ibadah dalam hal ini, ibadah wajib pasti so pasti, dan juga ibadah sunnah dalam hal ini, tahajud dan juga sholat duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib dan lainnya. Maka kemudian ditegakkannya sholat taraweh, yang saatnya itu adalah sholat malam, ditegakkan. Kita menjalankan ketaatan itu, maka kita akan dikeluarkan dari dosa-dosa kita, sebagaimana kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan bersih suci.
dengan tanpa dosa. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan adapun hukum dan juga bilangan daripada rakaat salat tarawih. Salat tarawih, salatut tarawih, salat tarawih. Itu adalah hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad lirijali wan nisa'i, baik bagi orang laki-laki dan juga orang perempuan. Kemudian wa adaduha, adapun bilangannya menurut mayoritas atau jumhurul a'immah, mayoritas kebanyakan para ulama adalah 20 isyruna rakaatan. Dan dilakukannya adalah merupakan fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang sholat tarawih atau menegakkan sholat tarawih, berarti kita semuanya akan menanggung dosanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan mayoritas atau kebanyakan pendapat daripada ulama, dan juga di kitab-kitab yang sudah kita kaji termasuk kitab Al-Ad'iyah dan Al-Adhkar, di situ ada keterangannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kajian hari ini yang saya sampaikan, semoga nantinya bisa memberikan spirit bagi kita untuk terus semangat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apalagi ini masih hitungan yang pertama, masih terus berlanjut, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai predikat itkun minan nar. Karena 10 hari pertama itu adalah di 10 hari yang terakhir, di mana di situ kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah tetap ibadah kita seperti Ramadan yang pertama atau tidak. Nah, demikian keterangan dari saya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus taraweh apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Taraweh mendekatkan diri pada ilahi. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Alhamdulillah, demikian dari saya. Semoga membawa guna dan manfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.